Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 1% lebih ke angka 6.923. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham uptrend hari ini turun lumayan dalam dan malah terlihat tidak ada distribusi. Apakah ini kesempatan untuk kita coba entry di harga bawah? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Pertamina. Saham Pertamina bisa kita lihat hari ini turun 7% lebih ke harga 1.485. Secara tren jika kita perhatikan, saham Pertamina sebenarnya trennya masih uptrend walaupun hari ini turun 7%. Dan jika kita lihat memang resisten terdekat saat ini di harga 1.600. Beberapa kali jika kita pantau, saham Pertamina mencoba untuk break 1.600 lalu gagal dan melemah kembali. Dan saat ini memang masih ada satu support minor di sekitar 1.500. Setelah gagal break 1.600, Pertamina sempat turun mengetes harga 1.500 dua kali, masih bisa bertahan dari rebound. Tapi saat ini kembali melemah dan turun di bawah support 1.500. Tapi support lebih kuat menurut saya ada di 1.400. Dan selama Pertamina masih oke dan berada di atas 1.400, minimal cara tren Pertamina masih bergerak tren untuk tren jangka menengah. Jadi belum ada tanda-tanda patah tren selama masih kuat di 1.400. Dan dari garis MACD jika kita lihat memang saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, walaupun hari ini turun 7% lebih, tapi di broker summary sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing memang jika kita pantau 2 hari terakhir keluar dengan jumlah yang sangat besar. Jadi untuk Pertamina sebelumnya naik lumayan tinggi karena ada sentimen positif karena akan ada bursa karbon, tapi hari ini sudah resmi dibuka malah sell on news. Jadi bisa kita lihat Pertamina saat ini mulai melemah dan ini menurut saya kesempatan untuk coba kita tunggu di daerah supportnya. Karena penurunan 7% ini tidak ada distribusi sehingga saya lihat bisa saja hanya penurunan sementara dan ada potensi untuk rebound kembali. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, saat ini memang ada dua support di 1.500 dan 1.400. Jadi apabila besok saham Pertamina berhasil rebound di atas 1.500, saya masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 1.600. Atau lebih oke lagi tunggu Pertamina mengetes 1.400 baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Tapi selama masih berada di atas 1.400, untuk teman-teman sudah punya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk teman-teman sudah bersih dapat di bawah harga 1.000, trail stop misalnya masih bisa di garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 1185. Selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, Pertamina untuk tren jangka menengah masih oke. BRPT juga bisa kita perhatikan di sini. 2 hari terakhir mulai terbentuk candle merah dan sampai saat ini BRPT memang terlihat belum berhasil break resisten di 1.500. Jadi 1 minggu terakhir ini beberapa kali mencoba untuk naik di atas 1.500 masih gagal, sempat melemah ke sekitar 1.400-an tapi masih bisa rebound kembali. Dan penurunan 8% hari ini membuat BRPT turun di bawah support 1.400. Dan saat ini support terdekat mesti ada di sekitar 1.300. Dan untuk BRPT selama masih kuat di atas 1.200, mesti secara tren BRPT masih layak untuk di hold karena masih ada potensi untuk lanjut bergerak uptrend kembali. Dan untuk BRPT juga bisa kita perhatikan di sini. Walaupun turun 8% lebih, di broker summary juga sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi minimal tidak ada distribusi. Dan walaupun turun tajam, pada saat kita lihat tidak ada distribusi, ini menurut saya masih ada potensi untuk kita pantau karena ada potensi untuk rebound kembali. Apalagi untuk BRPT asing terlihat malah masuk akumulasi. Jadi untuk BRPT, karena saat ini dekat dengan harga 1.300, untuk target entry menurut saya apabila bisa dapat di sekitar 1.300 masih akan lebih baik, atau tunggu BRPT naik di atas 1.350 bisa coba ikutan entry juga dengan target jangka pendek 1.400 sampai target lebih jauh di sekitar 1.500. Saham cuan juga menurut saya menarik untuk coba dipantau. Jika kita perhatikan memang sampai saat ini belum berhasil break harga 3.000. Ini menurut saya pribadi ini belum terkonfirmasi break walaupun sempat harga ditutup di atas 3.000. Tapi karena candle pada saat berada di atas 3.000 itu tidak oke, menurut saya pribadi ini belum terkonfirmasi break. Bisa kita lihat hari Senin sempat gap up
harga berada di atas 3.000, sempat naik di atas 3.300 mendekati sekitar 3.500, tapi tetap saja ini belum terkonfirmasi break dan hari ini kembali turun 8% lebih di bawah 3.000. Dan support terdekat saat ini ada di sekitar 2.800. Dan untuk cuan, walaupun saat ini gagal break harga 3.000 dan 3.300, secara tren cuan juga masih bergerak uptrend untuk saat ini. Jadi walaupun turun 8%, ini belum terkonfirmasi patah tren. Sehingga saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk cuan, menurut saya selama di atas 2.500, secara tren cuan masih berpotensi untuk lanjut uptrend. Dan untuk cuan bisa kita perhatikan di sini, penurunan 8% ini juga tidak terlihat ada distribusi. Dan asing juga memang terlihat masih terus distribusi saham cuan 1 minggu terakhir ini. Jadi untuk cuan, menurut saya ini juga kesempatan untuk coba dipantau. Apabila kita bisa coba tunggu di sekitar 2.800 dan cuan minggu besok masih bisa bertahan di 2.800, bisa coba ikutan entry untuk swing trade atau trading jangka pendek. Atau apabila ternyata besok pada saat pembukaan cuan naik kembali di atas 3.000, menurut saya juga masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 3.200 sampai 3.300. Tapi paling oke menurut saya adalah coba tunggu cuan di sekitar 2.800 untuk minggu ini. Apabila cuan mengetes 2.800 masih kuat bertanda rebound, baru coba ikutan entry dengan target jangka pendek di 3.000 sampai 3.200. Apabila memang bisa dapat di sekitar 2.800. ADMR juga bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini untuk ADMR memang terus melemah. Setelah gagal break 1.500 dan setelah gagal break 1.500, ADMR mulai melemah. Saat ini malah sudah turun di bawah 1.400 dan mendekati zona support di sekitar 1.250 sampai 1.300. Jadi saat ini sudah dekat dengan garis EMA 50 dan secara tren memang saat ini sudah mulai ada tanda-tanda pada tren untuk ADMR. Tapi selama masih kuat di atas kedua garis EMA, minimal ADMR masih akan sideways sehingga masih ada potensi untuk rebound kembali menuju harga 1.400 untuk tren jangka pendeknya. Dan untuk ADMR bisa coba kita perhatikan penurunan 8% lebih ini jika kita perhatikan di sini juga tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan untuk ADMR, asing malah masuk akumulasi pada penurunan 8% ini. Dan akumulasi asing juga lumayan besar untuk hari ini. Jadi untuk ADMR menurut saya juga menarik untuk coba dipantau. Apalagi saat ini dekat dengan support EMA 50 150. Jadi kita bisa wait and see dulu, tunggu di sekitar zona ini 1.250 sampai 1.300. Apabila minggu ini ADMR mengetes target harga ini masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba ikutan entry. Apalagi jika kita perhatikan garis EMA 150 juga lumayan dekat di sekitar 1.220. Dan apabila kita dapat sekitar kedua garis EMA, pertimbangkan to take profit apabila ADMR berhasil rebound tapi kesulitan untuk naik melewati 1.400 ini, atau hold saja selama kedua garis EMA ini tidak terlewati. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.